Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Iwayan Eka Pranata Putra, NIM 202162121052. Baik, berikut merupakan peta konsep dari materi yang saya akan bahas pada kali ini. Yang pertama yaitu ada perkembangan arsitektur di Nusantara, yang kedua yaitu ada arsitektur Jawa dan Bali, yang ketiga ada arsitektur tradisional Sumatera dan Sulawesi, yang keempat ada arsitektur tradisional Kalimantan, yang kelima ada arsitektur Indonesia Timur, dan yang terakhir ada pembahasan tambahan arsitektur di Nusantara. Yang pertama yaitu ada perkembangan arsitektur di Nusantara, yaitu arsitektur mengajarkan kita merealisasikan angan-angan menjadi wujud. Kebudayaan menuntut kita memberi makna pada bentuk, arsitek meramunya dengan aneka fungsi bentuk dan makna. Dan yang terakhir yaitu ada ruang dan waktu sebagai jembatan angan-angan dengan kenyataan. Ciri-ciri arsitektur Nusantara, yang pertama ada memiliki tritisan yang lebar, terbangun sebagian besar dari kayu, memiliki kolong atau panggung, hubungan atau sambungan dengan ikatan tali, pasak, dan paku kayu atau bambu. Yang selanjutnya yaitu menggunakan sendi umpak, mudah dibongkar dan dipasang kembali. Jadi untuk kesimpulan topik pertama ini, yaitu materi pertama ini berfokuskan kepada perkembangan arsitektur di Nusantara dari masa ke masa hingga saat ini. Pemaparan evolusi arsitektur tradisional, perubahan gaya, dan pengaruh budaya yang telah membentuk ciri khas setiap wilayah. Dibahas juga dalam peran teknologi dan inovasi dalam membentuk bentuk arsitektur yang berkelanjutan dan modern di Nusantara. Yang selanjutnya ada topik kedua, yaitu arsitektur Jawa dan Bali. Jadi batasan arsitektur meliputi geografi, yaitu menunjuk pada tipe pegunungan, daratan, dan pantai. Yang selanjutnya ada norma antara yang menggunakan asta bumi, asta kusala ning dewa, asta kusala kesali, asta kusala ning wong pejah, Brahmakerti, dan Janan Take. Jadi waktu terdiri dari zaman prasejarah sampai dengan abad pertama, yaitu zaman Bali Age pada abad pertama sampai abad ke-9, zaman Bali Kuno abad ke-9 sampai abad ke-14, zaman Majapahit abad ke-14 sampai abad ke-19, zaman penjajahan abad ke-19 sampai ke abad 20, serta masa kemerdekaan pada tahun 1945 sampai kini. Jadi untuk style antara join Bali Utara dan Selatan atau dikenal pula dengan sebutan style Buleleng, Badung, Gianyar, arsitektur tradisional Bali, style Jawa, kolonial, modern, pasca modern, regionalisme, dan sebagainya. Jadi struktur Candi Jawa itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu Swarga Loka, yaitu dunia para dewa, Burloka, yaitu dunia orang yang disucikan, dan yang terakhir yaitu Burloka, yaitu dunia manusia. Jadi kesimpulan pada bab kedua ini yaitu pembahasan pada bab kedua ini mengenai arsitektur Jawa dan Bali. Jadi arsitektur tradisional dengan pembahasan aspek fundamental dalam pemahaman arsitektur Nusantara. Bagaimana arsitektur Nusantara menggabungkan unsur-unsur budaya, agama, dan lingkungan dalam setiap perancangannya. Baik, untuk yang selanjutnya ada topik 3, yaitu arsitektur tradisional Sumatera dan Sulawesi. Arsitektur Sumatera, berikut contohnya yaitu rumah nias. Jadi ciri-cirinya itu struktur atau material kayu atau alami yang dipakai dalam rumah adatnya. Yaitu yang selanjutnya ada ruang publik, terdapat area sirkulasi bersama. Nah, untuk selanjutnya ada rumah mencarai atau rumah panjang. Jadi itu karakteristiknya bangunan tradisional yang sederhana dan tradisi paling awal atau tradisi bangunan tradisional mereka dari turun-temurun. Yang selanjutnya ada arsitektur Sulawesi, yaitu rumah Toraja. Dibangun dengan orientasi yang berlandaskan makna kosmologi, wajah depan rumah selalu berada pada sisi utara. Menghadap utara berarti asosiasinya pada sang pencipta, yaitu Puang Matua. Jadi kesimpulan pada materi ketiga ini yaitu dengan diperkenalkan beragam tradisi arsitektur di pulau ini, termasuk penggunaan bahan lokal, teknik konstruksi, serta peran budaya dan agama dalam lingkungan mempengaruhi desain dan konstruksi bangunan. Yang selanjutnya yaitu ada materi 4,
yaitu arsitektur tradisional Kalimantan. Jadi contohnya yaitu rumah bentang lamin dengan ciri-ciri memiliki ornamen yang artistik dan dipasang pada beberapa tempat di bidangnya. Yang selanjutnya ada sistem struktur jelas, ketinggian tangga sudah diatur sedemikian rupa, ukuran sebuah lamin bervariasi menyesuaikan kebutuhan, panjangnya berkisar 100-200 meter, lebarnya 20-25 meter, serta dapat menampung 60 keluarga. Jadi kesimpulan pada topik 4 ini yaitu eksplorasi desain bangunan, bahan material yang digunakan, serta bagaimana budaya dan arsitektur lingkungan mempengaruhi daerah ini. Pentingnya memahami sejarah dan nilai-nilai budaya yang terkandung dalam setiap arsitektur Kalimantan. Next. Yang selanjutnya ada topik kelima, yaitu arsitektur Indonesia Timur. Contoh rumah bangunan tradisionalnya yaitu Karinwari Honai. Jadi Honai merupakan rumah suku-suku pegunungan tengah Papua seperti suku Dani di Lembah Baliem atau Wamena, suku Lani, Yali di Pegunungan Toli, dan suku-suku lainnya. Jadi ciri-ciri rumah Honai yaitu bentuk atap bulat kerucut. Honai memiliki pintu kecil dan jendela-jendela kecil. Tinggi bangunan 2,5 meter sampai 5 meter serta diameter 4 sampai 5 meter. Jadi kesimpulan pada materi kelima ini yaitu berfokus kepada arsitektur tradisional Indonesia Timur. Terdapat pembahasan karakteristik khas dari arsitektur di wilayah Kupang dan Irian. Adanya pendalaman pemahaman arsitektur, khususnya di wilayah Indonesia Timur melalui studi kasus yang menarik. Dijelaskan perihal bagaimana arsitektur Nusantara yang telah dibahas dan diaplikasikan dalam desain arsitektur vernakular yang menghormati dan memadukan ciri khas setiap wilayah. Jadi untuk materi yang terakhir yaitu materi ke-6, yaitu pembahasan tambahan mengenai arsitektur Nusantara. Jadi yang pertama ada perkembangan arsitektur Bali. Diagram 5 babak perkembangan arsitektur Bali yang dikelompokkan menjadi 3 masa, yaitu masa tradisi, tradisi, dan pasca tradisi. Dikembangkan oleh Salahin 2023. Yang selanjutnya ada aplikasi nilai lokal pada arsitektur mendatang, yaitu perubahan dan perkembangan. Kondisi infrastruktur sedang berlangsung di Bali dan akan semakin menggoyahkan sendi-sendi superstrukturnya, yang akhirnya merubah perilaku arsitektur, kebudayaan, dan bermuara pada peradabannya. Untuk kesimpulan pada topik ke-6 ini, yaitu materi perkuliahan ke-6 ini terfokuskan kepada materi-materi sebelumnya, dalam upaya mengingat materi mengenai konsep dasar dalam pemahaman arsitektur Nusantara, termasuk penggabungan nilai-nilai budaya, agama, dan pengaruh lingkungan dalam desain dan konstruksi bangunan. Sekian materi yang bisa saya jelaskan. Jika ada salah kata, tolong dimaafkan. Om Santi 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 Om.